Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Pada pertemuan kali ini Bapak akan mencoba untuk membahas tentang soal penilaian akhir semester atau PAS ganjil untuk kelas 12. Mari kita langsung aja untuk membahas soal nomor 1. Di nomor 1 ini kita akan membahas tentang dialog antara Heru dengan Wati. Heru berkata, "Wati, you should finish your English project soon." Wati, kamu sebaiknya menyelesaikan proyek bahasa Inggrismu segera. Tugas bahasa Inggrismu segera. Jadi Heru berkata kepada Wati bahwa Wati sebaiknya menyelesaikan tugas bahasa Inggrisnya segera. Soon, ini segera artinya. Kemudian Heru juga masih berkata karena tugas tersebut harus dipresentasikan tomorrow, besok. Apa jawaban Wati? Wati replies, "Sure, pasti. I am going to go. Saya akan. I am going to ini artinya akan, bukan pergi. I am going to artinya akan. Go to Hani's home artinya pergi ke rumah Hani. To do it together now, untuk menyelesaikannya bersama-sama sekarang. Heru replies, "Why don't you invite Hani to do it at your homes?" Why don't you invite Hani to do it at your home? Mengapa tidak kamu mengundang Hani untuk menyelesaikan di rumah? Hani home is far. Rumah Hani jauh. Bla 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 bla. Nah, ini bla blanya ini harus diisi dengan kata atau kalimat. Wati replies, Wati menjawab, "Of course, tentu. You are very kind. Kamu sangat baik." Nah, Wati ini menjawabnya atas ucapan Heru itu, dia menjawab kamu sangat baik. Jadi apa yang diucapkan oleh Heru sehingga Wati menjawab kamu sangat baik? Kita lihat di multiple choice-nya, kita lihat. Apakah untuk melengkapi kalimat yang Heru katakan itu, apakah yang A ini, yaitu could I take you there? Boleh nggak saya mengantarmu ke sana? Yang A nih. Kemudian yang B, you should not finish your project. Kamu sebaiknya tidak menyelesaikan tugasmu. Atau yang C, yang C ini, you should do your project next week. Kamu sebaiknya menyelesaikan tugasmu minggu depan. Atau yang D ini, I suggest that, bahwa saya menyarankan kamu bahwa kamu harus menyelesaikan proyeknya lain kali. Atau ya yang E ini, why don't you invite Hani to do it at your home? Dari perkataan Wati yang menyatakan kamu sangat baik, maka hanya ada satu kemungkinan jawaban di sini, yaitu yang A. Yang A ini, could I take you there? Boleh nggak sih kalau saya mengantar kamu ke sana? Nah, kan? Bisakah? Could I take you there? Bolehkah sih
saya mengantarmu kamu ke sana. Nah, gitu. Hanya ini. Jadi jawaban nomor 1 adalah jawabannya adalah A, yang A ya. Karena yang lain seperti you should finish your project ini malah bertentangan dengan kata hero yang sebelumnya, kan gitu. Oke, next. Kita bahas nomor 2. Di nomor 2 ini ada dialog juga, yaitu percakapan antara Rehana dengan Steve. Rehana says, "Hi Steve, you look so confused. What happened?" You look so confused artinya kamu kelihatan sangat bingung, begitu bingung. What happened? Apa yang terjadi? Steve replies, Steve menjawab, My wallet is lost. My wallet is lost. Dompetku hilang. I will buy my mom watch. Saya akan membeli jam tangan ibuku for her birthday present, untuk hadiah ulang tahunnya. Rena say again, I will help you to seek it if you like. Saya akan membantu kamu mencarinya jika kamu mau. Steve replies again, oh, it's very nice of you. Thank Rehana. Pertanyaannya nomor 2 adalah di underline sentence express. Jadi kata yang bergaris bawah ini nih, ini mengungkapkan apa? Kata yang diungkapkan oleh Steve adalah, oh, it's very nice of you. Kamu sangat baik. Terima kasih, Rena. Mengapa kok Steve mengucapkan terima kasih? Karena Rena menawarkan bantuan. Nih, I will help you to seek it. Saya akan membantu untuk mencarinya jika kamu mau. Jadi kata yang bergaris bawah ini apakah A, offering service, menawarkan pelayanan, or B, inviting someone, mengundang seseorang, or C, accepting help, atau D, refuse, atau menolak help, atau suggestion, saran. Jawabannya mana? Yang tepat adalah jawabannya adalah menerima, yang C ini, menerima bantuan. Karena si Steve ini menerima bantuan. Oh, it's very nice of you. Thank you, Rehana. Jadi nomor 2 adalah menerima bantuan. Gitu. Jadi nomor 2 adalah menerima bantuan. Oke, next kita membahas nomor 3. Di nomor 3 pun ada dialog. Dialognya adalah dialog tentang Kiki. Dialognya adalah tentang Kiki dan Johan. Dialog ini tentang Kiki dan Johan. Kiki berkata, I need your help, Johan. Saya membutuhkan bantuanmu, Johan. Johan replies, what's going on? Apa itu? Kiki say again, I am very confused. Saya sangat bingung. What makes you confused? Apa yang buat kamu bingung? Kiki say again, you know I live in homestay. You know, kamu tahu, I live in homestay. Saya tinggal di kontrakan.
It's close to last date, dalam waktu dekat, di tanggal terakhir, tanggal tua itu tanggal terakhir, to pay my rent, saya membayar kontrakan saya. Johan replies, then what's the matter? Kemudian apa masalahnya? Kiki say again, my money was lost, uang saya telah hilang. So I cannot pay it, maka saya tidak dapat membayar kontrakan, membayarnya. I asked my mom to send me the money. Saya minta ibu saya untuk mengirim saya uang tersebut. But it will be sent next week. Tapi uang itu akan dikirim minggu depan. Mendengar ucapan Kiki yang menyatakan bahwa dia tidak bisa membayar kontrakan dan dia sudah minta ibunya untuk mengirim uang, tapi uang itu akan datang minggu depan, Johan berkata apa di sini nih? Bla bla bla. Johnnya ini berkata apa? Maka John berkata, di sini Kiki menjawab lagi, can you lend your money to me? Bisa nggak kamu meminjamkan saya uang? Maka apa yang dikatakan oleh Johan? Kalau Kikinya bilang, can you lend your money to me? Apakah untuk melengkapinya Johan berkata, what can I do for you, Kiki? Apa yang dapat saya bantu untukmu, Kiki? Ataukah yang B, let's go to your homestay. Mari kita pergi ke rumah kontrakanmu. Atau thanks for your suggestion. Terima kasih atas saranmu. Or I am very disappointed about it. Saya sangat tidak peduli dengan itu. Atau I understand your point, but I don't care. Saya paham masalahmu, tetapi saya tidak peduli. Mendengar Kiki menjawab, can you lend your money to me? Boleh nggak sih kamu minjamkan saya uang? Pasti Johan berkata, betul. Johan berkatanya, perkataan Johan adalah, what can I do for you, Kiki? Jawabannya yang nomor 3 adalah, betul, yang E atau yang A. What can I do for you, Kiki? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan untukmu, Kiki? Nah, dari perkataan John seperti ini, maka Kiki berkata, can you lend your money to me? Kan gitu ya. Next, number 4. Nomor 4 ini juga percakapan, masih dialog. Dialognya tentang David dan Gary. David say, we have been playing basket nearly. Saya telah bermain basket dalam waktu dekat ini. Saya telah sedang bermain dalam waktu dekat ini. An hour, selama 1 jam. And I am so tired, dan saya begitu lelah. Mendengar perkataan David yang menyatakan bahwa dia sedang bermain basket sekarang ini selama 1 jam dan saya merasa lelah, maka Gary menjawab, yes, I think we should take a rest. Saya pikir sebaiknya kita istirahat. Sedangkan Ronald berkata, that's right, benar. Berarti dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Gary. My knee is very sick. Lutut saya sangat sakit. For you, Ronald. Kasihan kamu, Ronald. Bla bla bla. Si Nando ini berkata, for you, Ronald. Kasihan kamu, Ronald. Bla bla bla.
Nah, yang kata titik-titik ini yang dikatakan oleh Nando ini kita harus cari di pilihan ganda, di multiple choice-nya. Nah, di sini pertanyaannya, the correct sentence to complete the dialogue about adalah bla bla bla. Kata yang tepat, kata yang benar, the correct sentence, kata yang benar untuk melengkapi dialog di atas adalah, apakah you cannot help me because I will go home. Saya tidak bisa membantumu karena saya akan pulang. Apakah itu yang dikatakan oleh Nando? Atau B, I suggest we cancel the playing football. Saya sarankan kita menunda bermain bola. Or yang C, you should not stop playing basket. Yang B tadi adalah I suggest we cancel the playing basket. Saya menyarankan kita menunda bermain basket. Or yang C, you should not stop playing basketball. Kamu tidak sebaiknya berhenti bermain basket. Atau ya D, we cannot bring the ball to your home. Kita tidak bisa membawa bola itu ke rumahmu. Or point E, let me help you with your. Point E adalah let me help you with taking you home. Yang point E, let me help you with taking you home. Oke, jawaban yang tepat yang mana kira-kira untuk nomor 4 ini? Ya betul, jawaban yang tepat adalah let me help you with taking your home. Ya, jadi Nando ini menawarkan bantuan kepada Ronald, yaitu let me help you, biarkan saya membantumu. Nah, jawaban Ronald adalah thanks Nando. Jadi jawaban nomor 4 adalah yang I atau yang E ini, let me help you with taking your home. Next, selanjutnya adalah number 5 ini juga ada percakapan antara Randy dengan Anissa. Randy say, yesterday I had the math test and it was so difficult. There were many problems. Yesterday, kemarin, I had the math test and it was so difficult. Saya telah melaksanakan tes matematika and it was so difficult, dan tes itu sangat sulit. There were many problems, banyak masalah, which yang mana I cannot solve, saya tidak bisa menyelesaikannya, so I get bad score, pasti saya mendapatkan nilai jelek. Anissa replies, don't be sad Randy. Di sini tulisannya Reno tapi aslinya adalah Randy ya. Jangan bersedih Randy. I hope you can get good score next time. Saya harap kamu mendapatkan nilai yang bagus lain waktu. Next time, lain waktu. Next time artinya lain waktu. But Randy menjawab, but I'm not sure. Tetapi saya nggak yakin. I cannot do it. Saya tidak bisa melakukannya. Apa yang dikatakan oleh Anissa setelah Randy menjawab, tetapi saya nggak yakin saya bisa melakukannya. Yang dikatakan oleh Anissa yang apakah? Yang E, yang A, may I offer assistance about your problem? Boleh nggak sih saya membantu masalahmu? Boleh nggak sih saya membantu masalahmu? Itu yang E, yang A. Atau you should come to your friend house. Kamu sebaiknya mengunjungi datang ke rumah temanmu. Ataukah apa jawabannya? What about your problem? Apa masalahmu? Atau yang D ini, what don't you take
course. Mengapa kamu tidak kursus? Atau yang E ini, you can visit your teacher. Kamu bisa mengunjungi gurumu. You can visit your teacher. Apa yang dikatakan oleh Anissa? Sehingga Randy menjawab exactly, pasti, I very need your help. Saya sangat membutuhkan bantuanmu. Itu yang dikatakan oleh Randy setelah mendengar Anissa katakan. Betul, jawabannya yang benar adalah may I offer assistance about your problem. Boleh nggak sih saya membantu masalahmu? Jawaban nomor 5 adalah A atau A, ya. Next, number 6. Di nomor 6 ini kita juga mendapatkan next kita lanjut di nomor 6 ini. Di sini juga ada dialog antara Queen dan Bobby. Queen berkata, "Bobby, how about the preparing the speech competition?" Bobby, bagaimana persiapan lomba pidato? Bobby menjawab, "Everything is okay." Semuanya oke. We have to be ready everything for event tomorrow. Kita telah menyiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan besok. But we have a little problem. Tapi kita mempunyai sedikit masalah. Dini, who is the master of ceremony? Dini yang menjadi MC, master of ceremony artinya MC. Jadi MC itu kalau dipanjangkan menjadi master of ceremony. Nih, M-nya master, C-nya ceremony, pembawa acara artinya. Cannot present, tidak bisa hadir. Because of sick, karena sakit. Setelah mendengar itu, Queen berkata, bla 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 bla. Apa yang dikatakan oleh Queen? Sehingga Bobby berkata, sure. Who is the new MC? Bobby berkata, pasti. Siapa MC barunya? Jawabannya, A. The event has been opened by MC. Kegiatan itu telah dibuka oleh MC. Apakah benar? Or point B, could I help you to change the MC? Boleh nggak saya membantu kamu untuk mengganti MC? Atau C, what problem do we have? Apa masalah kita? Or D, the event will be cancelled. Pelaksanaan kegiatan itu akan dibatalkan. Or E, why does Dini become sick? Mengapa Dini sakit? Ya, jawaban yang benar adalah B, yang B ini. Could I help you to change the master of ceremony? Jawabannya, bisa nggak sih saya membantumu untuk mengganti MC? Jadi jawaban nomor 6 adalah B atau B. Could I help you to change the master of ceremony? Next, number 7. Di nomor 7 ini kita juga disajikan suatu dialog juga, yaitu antara Bella dengan Sheila berkata, in the rain season, several buildings in this region are flooded. Jadi Bella berkata, in the rain season, di musim hujan ini, several building, beberapa bangunan in this region, di wilayah ini, are flooded, kena banjir. Sheila replies, that's right. It's caused
Itu sebabnya our house, rumah kita, are broken, rusak, and very dirty, dan sangat kotor. Bella say again, I have just cleaned the house because of mud and trash. Saya telah membersihkan rumah saya karena mud ini lumpur, and trash, dan sampah. Setelah mendengar bahwa Bella telah membersihkan atau baru saja membersihkan rumahnya dari tanah, dari lumpur dan sampah, Sheila replies bla 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 bla. Nah, ini yang harus dicari jawaban. Setelah mendengar perkataan Bella yang menyatakan bahwa saya baru saja membersihkan rumah dari lumpur dan sampah, maka Sheila berkata, apa? Bla bla bla. Kita pilih jawabannya. Apakah Sheila berkata, where do you put the carpet and curtain? Di mana kamu menaruh karpet dan ambal? Kan curtain itu ambal ya sebenarnya. Atau how do you wash the carpet and the curtain? Bagaimana kamu membersihkan karpet? Atau will you wash the carpet and curtain? Akan kamu membersihkan karpet dan ambal? Kemudian ataukah yang di why do you stay at home Bella? Mengapa kamu tinggal di rumah Bella? Or point E, do you need any help? Apakah kamu butuh bantuan? Jawaban untuk nomor 7 atas perkataan Sheila adalah betul. Yang E, do you need any help? Apakah kamu butuh bantuan? Gitu. Next, number 8. Nomor 8, di sini kita disajikan sebuah surat, yaitu surat dari Aninda Putri untuk Mr. Perwira. Si Aninda berkata, I am interested in applying to grant program for high school. Saya senang dengan melaksanakan program untuk siswa kelas SMA with high achievement, dengan prestasi yang tinggi in your university, di universitas Anda. Nah, kita lanjutkan. Percakapan atau surat Adinda adalah dia merasa senang dengan pencapaian anak siswa SMA di universitas yang dipunyai oleh Mr. Perwira. Next, I am writing to submit an application for scholarship. Saya menulis sebuah surat lamaran untuk beasiswa. As my qualifications with the requisites. Karena dia merasa bahwa kualifikasinya itu, kemampuannya itu sesuai dengan syarat yang digambarkan. Next, I have real enthusiasm about graduating a Bachelor of Economy from your university. Saya sungguh sangat bersemangat about graduating as Bachelor of Economy from your university, tentang lulusan sarjana ekonomi from your university, dari universitas Anda. I would be obliged if
you would go through my application to confirm that I have had a successful school career. Jika kamu pikir my application, surat lamar ini perlu ditindaklanjuti, I have had a success school career. Saya mempunyai tracks atau rekam jejak yang baik di sekolah. Herewith, di sini I enclose my curriculum vitae. Di sini saya menyatakan CP atau curriculum vitae. Here I enclose my curriculum vitae. Saya menyatakan CP atau curriculum vitae with our important credential required, bersama dengan syarat-syarat penting. I look forward to a positive response after the examination. Saya berharap di masa akan datang mendapat respon yang positif setelah saya ujian. Yours sincerely, hormat saya Adinda Putri. Setelah kita membaca surat dari Adinda Putri ini, apa tujuan dari surat yang diungkapkan oleh Adinda Putri tersebut? Apakah A. To describe the procedure of applying for a scholarship, menggambarkan prosedur untuk melamar beasiswa, or B. To apply for a vacant position in the university, untuk melamar lowongan di universitas, or C. To ask for information about scholarship, untuk meminta informasi tentang beasiswa, or D. To tell the applicant about the scholarship, menceritakan tentang lamaran beasiswa, or E. To apply for scholarship at a university, untuk melamar beasiswa di university. Apa jawabannya nomor 8 ini? Jawaban nomor 8 adalah yang I atau yang E. To apply for a scholarship at university. Untuk nomor 9 ini masih sama teksnya, yaitu tentang surat dari Adinda kepada Mr. Perwira. Nah, di sini pertanyaannya adalah what required does the application need? Syarat apa yang dibutuhkan dalam lamaran tersebut? Apakah applicant must be interested in studying economy? Pelamar harus senang belajar ekonomi. Pertanyaan untuk nomor 9 adalah what required does the applicant need? Apa yang dibutuhkan? Apa syarat bagi pelamar? Apa syarat yang dibutuhkan untuk pelamar? Apakah A. Applicant must be interested in studying economy? Pelamar harus menyenangi belajar ekonomi? Ataukah B. Cahaya University limit the admission of scholarship? Jadi yang nomor untuk 9 ini, Universitas Cahaya membatasi menerima beasiswa. Or yang C, the scholarship is for talented senior high school student. Jadi beasiswa ini diuntukkan untuk talent
siswa yang berprestasi di SMA. Atau yang the application should be legalized by the school district. Surat lamaran itu harus disetujui oleh sekolah yang bersangkutan. Atau the applicant is supposed the applicant. Oke, kita lanjut untuk nomor 9 ini. Tadi kita udah sampai dengan yang C, yang D. Yang D tadi ya. Sekarang yang I. The applicant is supposed to have complete a bachelor degree. Jadi pelamar itu harus sampai selesai mendapatkan ijazah sarjananya. Nah, untuk nomor 9 ini jawabannya tepat adalah apa ya? Adalah yang poin C. The scholarship is for talent senior high school. Jadi si pelamar itu sebenarnya harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah yang mendapat beasiswa adalah siswa ya SMA yang punya bakat. Gitu ya. Next, nomor 10. Nomor 10 ini juga masih tentang surat dari Adinda untuk Mr. Prawira. Ya. Ya. Nah, ini nomor 10. Ini adalah melengkapi atau mencari kata yang garis bawah. Betul. Jadi nomor 10 ini adalah melengkapi mencari persamaan kata dari kata yang di garis bawah. Di sini garis bawahnya adalah di enthusiasm. Artinya ini bersemangat. Ya, nah jawaban nomor 10 adalah compliance. Di sini jawabannya adalah yang nomor 10 adalah A. Nomor 11 ini sudah berbeda teksnya. Nomor 11 ini tentang surat tentang lamaran pekerjaan juga. Suratnya dari hartawan untuk HRD di perusahaan yang dia akan lamar. Jadi hartawan ini melamar untuk posisi mekanik di perusahaan Roger Industrial Incorporated. Dia melamar ini berdasarkan dari iklan yang ada di State of Apprenticeship portal website. Jadi dia dapat dari website surat iklannya. Isinya dia sangat senang untuk menjadi mekanik atau analytical engineering. Jadi dia sangat senang menjadi mekanik mesin. Kemudian dia juga pernah bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan di hotel Georgia Hotel di sini. Kemudian dia juga siap bekerja dalam tim, siap mengatasi masalah dan memperbaiki kerusakan yang ada di hotel tersebut. Kemudian dia sekarang mesin mekanik di Kyoto Service di bengkel Kyoto. Kemudian dia juga menyertakan resume dan dia juga sangat berkeinginan untuk bergabung di perusahaan. Kita lanjut. Jadi si hartawan ini pernah bekerja sebagai asisten mekanik di Kyoto Service. Nah, kita langsung saja ke
ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, how does the applicant know about the apprenticeship program? How does applicant? Bagaimana pelamar mengetahui tentang program apprentice, pelaksanaan program apprentice itu? Dari mana dia dapat kabar tentang lowongan kerjaan itu? Berdasarkan surat yang dia kirim, maka dia dapat kabar itu dari yang D, by visiting the state apprenticeship web page. Jadi jawaban untuk nomor 11 adalah D. Nomor 12 juga masih surat dari hartawan. Pertanyaannya adalah, I would be very pleased if your grant. Jadi nomor 12 ini adalah kata yang mana sih yang hampir sama dengan grant ini? Jawabannya adalah si lau, setuju ya. Kemudian nomor 13 masih sama teksnya. Jawabannya nomor 13 adalah apa? Nomor 13 jawabannya yang E, yang A tadi di sini jawabannya. Nih, yang A. I have been taught many valuable skills by this role. Kemudian jawaban nomor 14. Nomor 14 ini teksnya udah berubah. Udah berbeda teksnya. Kita persingkat aja. Untuk nomor 14, jawabannya adalah A, to apply for job. Kemudian nomor 15, C, the applicant is good to operating AutoCAD. Jadi itu saja sementara pembahasan soal penilaian semester ganjil. Apabila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di komen. Kalau udah jelas alhamdulillah. Bapak lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.